video ini adalah untuk mengetahui dampak posisi ergonomi pada posisi berbaring, kemudian mengetahui dampaknya terhadap pasien, serta menunjukkan upaya pengendalian risiko melalui eliminasi dan substitusi untuk menjaga keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan simulasi K3 dengan judul Mempertahankan Ergonomi dengan Posisi Berbaring. Anggota kelompok kami adalah saya, Nurul Zahra, berperan sebagai narator. Saya Putra Al-Farizi berperan sebagai petugas K3. Saya Nur Hasmi berperan sebagai perawat 1. Saya Nur Faida sebagai perawat 2. Saya Nur Vita sebagai keluarga pasien. Saya Nur Laila Udiamo sebagai pasien. Kami dari kelas DNA. Selamat menyaksikan. Di sebuah ruang perawatan, seorang pasien menjalani tirabaring yang cukup lama, namun posisi berbaring tersebut kurang tepat sehingga dapat menimbulkan bahaya posisi ergonomik dan mengganggu kenyamanan pasien. Aduh, lengan saya terasa sakit, punggung saya juga terasa mulai pegal. Ibu dari tadi belum merubah posisi ibu. Iya, kaki saya juga mulai kesulitan. Selamat pagi Bu, apa Ibu ada keluhan pagi ini? Iya, lengan saya terasa sakit, badan saya juga mulai terasa pegal, kaki saya kesulitan. Oh, sepertinya posisi Ibu kurang ergonomis dan Ibu masih berada pada posisi yang tetap sama sebelumnya. Dia jika kondisi ini terus dibiarkan, maka ibu akan merasakan nyeri pada leher, bahu, dan punggung. Terus ada dampak lainnya, Sus? Ada aliran darah dapat terganggu sehingga muncul kesakitan. Selain itu, tekanan yang terlalu lama pada satu bagian tubuh dapat menyebabkan luka atau degulitus. Benar adalah bahaya ergonomi yang harus segera ditangani agar kondisi pasien tidak semakin memburuk. Pada posisi tersebut ditemukan bahaya ergonomi, yaitu yang pertama, posisi berbaring yang salah, kemudian tidak adanya perubahan posisi secara berkala, sehingga pasien bisa mengalami nyeri punggung, nyeri leher, kesemutan, gangguan sirkulasi darah, ketidaknyamanan, dan adanya risiko luka tekan. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka diterapkan hierarki pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian ketiga, yaitu yang pertama ada eliminasi dan juga substitusi. Pengendalian eliminasi dilakukan dengan menghilangkan sumber bahaya yang menyebabkan ketidaknyamanan pasien, yaitu posisi berbaring yang salah dan tekanan yang terlalu lama pada bagian tubuh tertentu. Baik Bu, kami akan membantu memperbaiki posisi Ibu dan menghilangkan posisi yang kurang nyaman. Apakah penggunaan bantal dan penyangga termasuk pengendalian? Betul, pengendalian substitusi dilakukan dengan mengganti cara atau sarana yang kurang aman menjadi lebih baik, sehingga risiko gangguan tergolong. Alhamdulillah, sekarang saya rasa lebih nyaman. Dengan posisi yang lebih ergonomis, sirkulasi darah menjadi lebih lancar dan risiko luka tekan dapat dicegah. Pada kasus ini, pengendalian eliminasi dilakukan yaitu dengan cara menghilangkan posisi berbaring yang salah dan juga menghilangkan tekanan yang ada terus-menerus. Sedangkan pada pengendalian substitusi, kita mengganti posisi ergonomik yang salah, posisi ergonomi berbaring yang salah dengan posisi ergonomi yang benar, sehingga pasien merasa lebih nyaman, dan juga kita menambah penyangga sehingga dapat menambah kenyamanan pasien dan juga menghilangkan tekanan yang ada pada pasien.
Setelah dilakukan pengendalian, maka kondisi pasien dievaluasi untuk mengetahui apakah ada perkembangan yang terjadi pada pasien atau tidak. Bagaimana kondisi ibu sekarang? Alhamdulillah, teman saya sudah tidak sakit lagi, badan saya sudah tidak tegang dan saya rasa lebih nyaman. Apakah masih terasa kesemutan? Sudah jauh lebih berkurang. Apa manfaat yang paling ibu rasakan setelah posisi diperbaiki? Saya sudah merasa lebih nyaman, badan saya sudah tidak tegang dan saya sudah beristirahat dengan baik. Saya juga melihat kondisi pasien jauh lebih rileks dibandingkan sebelumnya. Sebelum dilakukan pengendalian, pasien mengalami nyeri punggung, nyeri leher, kesemutan. Namun setelah dilakukan pengendalian dengan mengganti posisi berbaring pasien yang lebih nyaman dan lebih baik, keluhan pasien berkurang dan juga pasien tampak lebih nyaman. Dari simulasi yang telah kami tampilkan, dapat disimpulkan bahwa posisi berbaring yang tidak ergonomis dapat menyebabkan pasien mengalami nyeri, kemudian ketidaknyamanan, kesemutan, gangguan sirkulasi darah, dan juga dapat meningkatkan resiko luka tekan. Dengan melakukan pengendalian eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan posisi berbaring pasien yang salah dan juga pengendalian substitusi dengan cara mengganti posisi berbaring yang tidak ergonomis ke yang lebih nyaman dan juga menambah penyangga sehingga resiko tersebut dapat dikurangi. Penerapan ketiga sangat penting untuk menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan pasien selama perawatan. Sekian video simulasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.